Jangan pernah letih menjadi seperti cahaya untuk menerangi jalan Hindu Dharma. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup ini berbeda, hidup ini tak sama. Ada barat dan timur, utara dan selatan. Ada hitam dan putih, semua berani hitam karam. Hidup memang berwarna seperti biang lala, bagaikan taman bunga, bukan seperti limbah. Itulah keindahan, pesona perbedaan, warna-warni bunganya, tunggal ika maknanya. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Semoga senantiasa sehat, rahayu dalam karunia yang widi. Sudahkah Anda mempunyai ketepatan menentukan pilihan di hari kasih suara 14 Februari 2024? Suara kita walaupun kecil tapi sangat berarti bagi kemajuan demokrasi negara kita. Karenanya, memilih pemimpin harus dibekali pengetahuan, pemahaman tentang bibit bebet bobot rekam jejak sang pemimpin. Itulah sebabnya HiTV Channel 3 sengaja menampilkan, menyuguhkan, menayangkan bahasan 3B bibit bebet bobot untuk bekal menentukan pilihan di hari kasih suara Sayang Indonesia 14 Februari 2024. Selamat menyaksikan. Mari pegangan tangan, hati, jiwa, dan raga, menjaga sang Garuda, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mauruah. Kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Jangan lihat perbedaan, tapi jalin persatuan. Jangan lihat perbedaan, tetap satu Indonesia. Tetap satu Indonesia. Museum Hindu Indonesia, tata mahakarya Hindu Dharma. Museum Hindu Indonesia, anugerah hidayah widi. Visit Museum Hindu Year 2024. Sudah saatnya memaknai museum sebagai media pendidikan, mengenalkan anak-anak didik pada peninggalan budaya, artefak kata, dan aksara. Museum Hindu Indonesia membuka pintu Edu Museum bagi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa untuk membagi pengetahuan tentang rasa, etika, logika dengan memamerkan koleksi unggulan sebagai bahan ajar pendidikan Tripitama 3 pilar utama Hindu Dharma. Pustaka Weda terbesar, Bhagavad Gita terbesar, topeng berbahasa Indonesia, Barongan Wartam, Mahabharata bergambar 18 parwa, Ramayana bergambar 7 kanda, Hariwangsa, Arjuna Wiwaha, Tantri Kamandaka, Bomantaka, Gatot Kaca Sraya, rekor buku terkecil Upadesa bergambar, rekor penulis Hindu terproduktif 2023, rekor komik Hindu terpanjang sepanjang 55 meter, dan karya penulis Hindu tersohor lainnya. Kunjungi Museum Hindu tiap hari kerja di jam 8 pagi sampai 16 WITA atau telepon di 0361 4747 299. Museum Hindu, Gapura Makna.
edisi 107 ini ada rubrik Weda Srana. Nah, Pak Dayo menulis tentang Tunggak Wareng. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa sih sebenarnya Tunggak Wareng ini? Iya, ini Tunggak Wareng. Dalam tradisi yang kita warisi di keberagaman agama Hindu, utamanya di Bali, ada istilah untuk mencari lelintihan. Ya. Lelintihan garis genealogi kita, garis keturunan kita, darah kita itu sangat kental sekali di Bali yang kita sebut dengan mencari kawitan. Dalam hal ini Tunggak Wareng. Tunggak Wareng itu di jenjang kita mencari lelintihan itu kalau ada 14 sebenarnya disebut dengan catur dasa pitara. Pitara itu ada dari awal kita sebagai anak, kemudian yang melahirkan kita disebut dengan bapak, kemudian disebut dengan peka kumpi dan seterusnya sampai pada titik puncaknya yang kita sebut dengan bahwa kita bersumber dari ide Sang Hyang Widi Wase. Yang mana sih yang paling urgensi atau bisa kita sebut sebagai prioritas? Bibit, bebet, atau bobotnya Pak? Ya, kalau dikaitkan dengan Tunggak Wareng, ini permasalahan bibit sebenarnya, asal muasal kita. Kalau kita berbicara asal muasal, yang saya sebutkan tadi bahwa sumbernya adalah ide Sang Hyang Widi Wase. Bibit yang kita sebut dalam hal ini kan dalam diri ada atma yang murni keadaannya. Kemudian juga ada jiwa ini berhubungan dengan karakter seorang. Kelahiran seorang yang berulang-ulang kali, yang berjuta-juta ini, sebagaimana Buddhis bilang bahwa kita pernah bereinkarnasi ke sana kemari, kemudian tidak pada satu titik tertentu kita bereinkarnasi, sehingga bibit yang kita lahirkan dari Tunggak Wareng ini tentu adalah sebuah perpaduan dari sekian reinkarnasi. Tapi dalam hal ini perpaduan tersebut tentu sebagaimana kita hidup di semesta ini, hidup di bumi ini, kelahiran kita ini untuk memperbaiki itu dengan sadana hayu bahwa kita lahir di dunia ini disebut dengan manusia-manusia yang utama. Maka dari itu bobot menjadi hal yang utama ketika kita lahir ini adalah memperbaiki kualitas hidup kita, yaitu dengan sadana hayu sube karma menjadi daiwi sampat. Tentang hakikatnya sekarang yang bisa kita adopsi di zaman sekarang dari Tunggak Wareng ini apa Pak? Ya, bicara hakikat terkait dengan Tunggak Wareng, bahwa ada sebuah fenomena atau tren di masyarakat untuk mencari lelintihan, garis keturunan gitu. Dalam keseharian kita, dalam praktikal kita, keseharian kita, utamanya generasi milenial ini, bagaimana kita sadar dan mengalami keberadaan ide Sang Hyang Widi Wase, utamanya ada kecerdasan yang perlu kita tingkatkan kepada anak-anak sekarang yang kita sebut dengan emosionalnya dan spirit questionnya. Inilah yang perlu kita terus untuk memantik di dalam media-media sosial dengan mempopulerkan istilah-istilah Hindu, ide Sang Hyang Widi Wase, betara, leluhur, kawitan, trikaya parisuda, yang kira dengan demikian anak-anak sekarang, anak-anak milenial akan kembali yang kita sebut ke asal muasal ini yang disebut dengan ide Sang Hyang Widi Wase. Pesan Weda apa nih yang bisa kita petik dari tulisan Tunggak Wareng? Ya, dari Tunggak Wareng ini kita harus membangun kesadaran spiritual bahwa Tunggak Wareng itu akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Di sebuah tangga tahapan kita menuju ke jenjang lebih tinggi yang kita sebut dengan ide Sang Hyang Widi Wase sebagai asal muasal. Maka dari itu ide Sang Widi Wase, Tunggak Wareng itu sifatnya adalah memang menjadikan diri ini bercahaya, menjadikan diri ini sadar, menjadikan diri ini mengalami nanti, mempraktekkan juga hal-hal terkait dengan Tunggak Wareng, dengan jalan-jalan meditatif, dengan jalan-jalan perenungan, sehingga kita sadar bahwa yang abadi, yang menjadi sumber muasal ini adalah ide Sang Hyang Widi Wase. Oke, terima kasih Pak Dayo. Museum Hindu Indonesia, Singgasana Makna dan Aksara. Museum Hindu Indonesia. Akhirnya, selamat kepada Rani Pendetia, pemegang KORI Record Hindu Indonesia, komik wayang Astabrata terpanjang 55 meter.
Dan pada Pak Swantana, pemegang Kori Rekor Hindu Indonesia sebagai penulis buku Hindu terproduktif 2024 dengan 85 buku Hindu. Museum Hindu menunggu puncak-puncak karya sebagai masterpiece Anda untuk dicatatkan sebagai pencapaian dalam jabaran Tripitama, 3 pilar utama Hindu Dharma, Tatwa, Susila, Acara. Buku-buku Hindu, seni rupa Hindu, album Hinduni, dan lain sebagainya sepanjang selaras berdasarkan ajaran Gila, Gerakan Inovasi Langsung Aksi. Museum Hindu Museum Hindu menunggu masterpiece Anda. Anugerah Hidayah Widiwasa. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa, masih seputar pesta demokrasi tentang memilah dan memilih pemimpin. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman tentang bibit-bibit bobot pemimpin yang akan menjadi pilihannya. Dan Museum Hindu meresponnya dengan pameran komik wayang Astabrata Terbanjang yang menyuratkan tentang pemimpin yang ideal menurut ajaran Astabrata. Pemimpin yang sesuai dengan sifat dan kebijaksanaan 8 dewa. Seperti apa itu? Langsung saja kita konfirmasi bersama Bapak Agus Budiatnyana yang sudah hadir di Studio Wartam, seorang penulis buku, penekun wayang, dan juga penari topeng yang akan kita ajak untuk mengulik-ulik Astabrata untuk kita bersama. Napi Orti, Pak Agus? Cik, sehat selalu. Sehat selalu Bapak ya. Nah, bicara tentang Astabrata tentu sudah terkenal Bapak ya. Nah, sekarang bisa nggak Bapak memberikan kisah di balik lahirnya Astabrata ini Pak? Jadi ketika Rama diasingkan ke dalam hutan, pada waktu itu Bharata, saudara tirinya Sri Rama itu tidak mengetahui bahwa kakaknya diasingkan ke hutan. Yang dia tahu bahwa kakaknya itu akan menjabat sebagai seorang raja. Mengetahui kebenaran yang pahit ini, kemudian Bharata menyusul Rama ke hutan bersama Satrugna. Di sanalah terjadi kesalahpahaman antara Bharata dengan Laksmana. Jadi Laksmana mengira Bharata ini hendak merongrong Rama. Tetapi Sri Rama di sini beranggapan bahwa Bharata punya kepentingan yang lebih besar, ingin bertemu dengan dirinya. Dan terbukti di sanalah Laksmana kemudian meminta maaf kepada Bharata, dan di sana pula Sri Rama memberikan nasihat kepada adik-adiknya. Nah, Astabrata ini teruntuk kepada Bharata. Karena Rama sedang menjalani masa hukuman, tidak mungkin bagi dia untuk memimpin Ayodhya, maka Bharata ditugaskan menjalankan mandat sebagai seorang pemimpin. Jadi di dalam memimpin ini, Bharata harus meneladani partikel-partikel dari para dewa. Ada Agni, ada Surya, kemudian ada Indra, ada Chandra, ada Kuwera, ada Waruna, ada Bayu, ada Yama. Nah, partikel para dewa inilah yang kemudian disematkan di dalam setiap mengambil keputusan ketika Bharata sedang memimpin. Artinya ajaran ini adalah ajaran Rama kepada Bharata ketika dia diberi mandat untuk memimpin Ayodhya. Oke, begitu jelas yang disampaikan. Jadi begitu banyak teladan juga dari kisah Astabrata ini Pak ya. Nah, Asta ini berarti 8 dan Brata adalah nasihat untuk Bharata dari Sri Rama. Nah, bisa nggak Bapak menjelaskan seperti apa sih nasihat untuk pemimpin itu Pak? Dia harus menyemayami kekuatan dan partikel para dewa. Kemudian merefleksikannya dalam setiap tindak tanduk memimpin. Baik dalam skala kecil ataupun skala yang besar. Terlebih lagi sekarang ya. Jadi partikel para dewa yang dimaksud ini ada Surya misalnya. Jadi seorang pemimpin bagaimana layaknya matahari, dia menyinari rakyatnya tanpa membeda-bedakan. Ya kalau sekarang siapapun yang terpilih tidak boleh pilih kasih nanti begitu menjadi seorang pemimpin. Oh, dia dulu tidak memilih saya, maka saya tidak ayomi dia. Nah, itu keliru. Harus seperti matahari, seperti Surya. Dia menyinari semuanya.
Seperti Bahtara Indra memberikan dana. Rakyat yang sengsara diperhatikan. Nah, kalau rakyat yang sengsara tidak diperhatikan, tidak seperti Indra. Indra itu kan dewa hujan. Jadi menurunkan hujan untuk kesuburan. Maksudnya di sini adalah meniru partikel Indra, bagaimana layaknya membangun negara, kemudian memberikan suntikan-suntikan kepada masyarakat agar dia lebih berkembang. Kemudian seperti Bayu, angin. Masyarakat itu banyak, luas, heterogen. Maka seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah masyarakat layaknya angin. Seperti Chandra, Chandra itu bulan. Seorang pemimpin itu menyejukkan. Jangan menjadi seorang pemimpin membuat rakyat enek. Lihat wajah pemimpinnya, masyarakatnya langsung enek gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu membangun citra yang damai, citra yang baik, yang meneduhkan, yang menyejukkan, meredam konflik. Ya memang dalam kehidupan kan ada banyak konflik ya. Tapi di sini kualifikasi seorang pemimpin diuji. Bagaimana dia mampu seperti Chandra, seperti bulan. Seorang pemimpin seperti Agni, dewa api. Dia mampu mengobarkan semangat rakyatnya. Contoh kemarin ketika kita dilanda COVID-19. Ya, kita lockdown kan. Ada banyak masyarakat yang kemudian putus asa, kemudian patah semangat. Di sini seorang pemimpin harus seperti Bathara Agni. Dia mampu kembali menyemangati rakyatnya. Nah itu susah itu. Maka kita harus pandai melihat mana kira-kira yang mampu merealisasikan ini. Yang paling terberat itu adalah Yama, yaitu dewa keadilan. Nah ini kan yudikatifnya ya. Dia mampu berlaku adil kepada masyarakatnya. Partikel inilah yang kemudian diberikan kepada Bharata sebagai bekal ketika dia menjadi seorang pemimpin. Iya. Jadi semua itu juga tergambar di Ya. poster tepat di belakang kita. Tergambar di sini. Iya, jadi 8 kebijaksanaan, 8 dewa ini sudah sangat-sangat tergambar jelas itu Pak Kes. Nah sekarang kita beranjak pertanyaan ketiga Pak. Kita geser ke pemerintahan saat ini. Ya. Apa nih yang hendak dilakukan pemimpin kalau kita kaitkan dengan Astabrata, terutama Indra Bratanya Pak? Kalau Indra kan nedunang sabah seperti di Kekawin itu ya, Ya. mengudanakan nedunang sabah. Jadi Bathara Indra itu diyakini sebagai dewanya hujan. Iya. Bagaimana bukan menghujani masyarakat dengan berbagai macam bantuan sosial yang pada ujung-ujungnya akan menyebabkan masyarakat manja. Tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail, memberikan pancing. Ini yang terpenting. Jadi Bathara Indra itu bukan memberikan makanan. Tugas manusia adalah mengolah lahan, membuka pertanian, menanam bibit. Kemudian tugas Indra memberikan curah hujan yang cukup. Nah disinilah pemimpin itu harusnya mampu memberikan pancing, kail bukan ikan. Jadi memberikan dana kepada masyarakat bukan dalam bantuan yang tunai begitu terus. Jadi ada strategi yang harus diambil untuk menghidupkan pola ekonomi kreatif masyarakat. Bagaimana caranya mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang tentu saja ini tidak instan. Layaknya seperti hujan kan tidak tiba-tiba langsung turun hujan ya. Ada penguapan dulu, kemudian ada kondensasinya, kemudian baru hujan. Nah inilah yang harus disikapi dewasa ini sebagai seorang pemimpin. Satu. Baik, terima kasih Pak Agus sudah menjelaskan tentang kisah di balik Astabrata hingga muncul makna Astabrata bagi para pemimpin. Semoga ini bisa dijadikan bekal bagi para pemirsa, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya di hari kasih suara. Salam damai, Channel 3. Dirikan janji damai. Wartam bukanlah kata, wartam adalah makna. Wartam tak hanya warna, wartam adalah jiwa. Wartam tak hanya jiwa. Pemirsa, ini kabar baik. Di awal tahun 2024, Wartam terbit mendekati pesta demokrasi dengan laporan utama bibit, bebet, bobot.
Iya, betul sekali Armi. Tepat tanggal 14 Februari 2024, masyarakat akan pesta demokrasi ini. Jadi disebut sebagai Hari Pencoblosan Nasional atau Hari Kasih Suara. Dan perlu diedukasi untuk memilih pemimpin, dari mana bibitnya, seperti apa bebetnya, dan bagaimana bobotnya. Oke pemirsa dan juga Kak Mia, kita mulai di halaman depan, ada edisi 107 di bulan Januari. Terdapat gambar mayoritas kotak suara yang berbadan manusia. Ini sebuah satir yang tepat ya Kak untuk mengungkapkan pemikiran rakyat Indonesia yang akan tertuju pada kotak suara Kak. Ya betul banget Armi. Jadi di Wartam edisi 107 ini dengan cover yang sangat unik, kita bisa lihat di terasnya ada 3 tulisan, diantaranya Manusia Weda, Pilah-Pilih Manggala, dan juga Tunggak Wareng. Apa sih Tunggak Wareng ini Kak Ami penasaran juga. Betul kan? banget. Kalau gitu kita langsung aja nih Kak buka di halaman depan. Ini ada kolom bungklang-bungkling ya Kak. Iya. Nah bungklang-bungkling ini sebuah satir yang bijaksana dan kali ini menggambarkan tentang ilustrasi Bibit bebet bobot bibit gitu bebet ya. bobot. Seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mana yang perlu kita dahulukan kayak gitu sih Kak? Antara telur atau ayam, atau Mm. ayam atau telur gitu ya Kak. Ya itu masih sebagai perbincangan masyarakat umum ya Kak. Betul, ya? betul Kak. Konon sih bibit dulu, kemudian bebet dan bebet juga akan melahirkan bobot. Nah ini tergantung dari sudut mana kita berpikir ya. Jadi apakah perilaku kepribadian ini akan melahirkan bobot kemanusiaan? Nah kita lihat dari satir yang sangat bijaksana ini. Nah, Kak Mia kalau kita lanjut lagi ke Candi Bentar nih Kak, ada ulasan tentang centang perenang Wiwit yang Iya. ditulis langsung oleh Di Bagas Dilantik Sutanegara. Betul. Nah, di sini menceritakan bahwa sesungguhnya seluruhnya itu berasal dari Sang Yang Widi sebagai sang pencipta. Lalu warna-warninya ini kemudian dituangkan atau diulas itu di Jawa Tengah oleh Nanang Sutrisno dengan benang merah, bakat dan minat. Wah, ini termasuk daerah yang personal ya Kak ya, tentang kepribadian dan juga bobot gitu nggak sih Kak? Nah, ada benang merah ya antara bakat dan minat, lebih lengkapnya pemirsa penting untuk baca warna. Tuh. Nah Kak Mia dan juga pemirsa yang ada di rumah, selebihnya bisa baca Wartam edisi Januari 2024 tentang rekor Hindu Indonesia. Terdapat komik wayang terpanjang 2024, penulis buku terproduktif, lalu tulisan-tulisan kolumnis yang memberikan kita bekal untuk memilih di tanggal 14 Februari 2024 karena tanggal 14 Februari 2024 kita akan menentukan siapa pemimpin kita dengan bekal bibit bebet bobot. Ya, tentunya sebagai bekal kita menuju bilik suara ya Kak Betul Ami ya. banget, Kak Ami. Dan lebih lengkapnya pemirsa bisa baca majalah Wartam edisi 107 dengan banner bibit bebet bobot, dapatkan di agen terdekat kota Anda atau kunjungi butik buku Hindu Wartam Jalan Angka Selatan 29A Denpasar di nomor Di 0361 4747299. Sampai jumpa dalam ulasan Wartam Press berikutnya. Salam damai, Channel 3. Mari turuni lembaraga untuk mendaki bukit Suma, mencari puncak gunung jiwa, tempat sang yang jiwa. Pemirsa, demikian tadi tayangan bibit bebet bobot. Semoga dapat menjadi bekal Anda ketika memasuki TPS dan menentukan pilihan dengan hati. Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening BTN Wartam di 00098 015 000766695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Saya Ami Laksani pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Channel. Mari
kesabaran, memeluk tali ketabahan, jembatan putih keikhlasan, tangga menuju surga. Ikuti jalan kebajikan, mencari dasar sungai jiwa, mata air beningnya suma, stana sang yang jiwa. Mari peganglah kesabaran, memeluk tali ketabahan, jembatan putih keikhlasan, tangga menuju surga. Mari peganglah kesabaran, memeluk tali ketabahan, jembatan putih keikhlasan, tangga menuju surga. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.